Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak, Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tentu hadirnya kita di sini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau Bapak Wakil Bupati beserta istri ikut Bu, Pak ya? Beserta istri. Kemudian para ustadz, para bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tentu hadirnya kita di sini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah berikan bahagia di dunia, bertetangga kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, secara jadwal itu harusnya Ustadz Umar ceramah Bapak Ibu ya. Ini karena beliau tawadhu ya. Atau mungkin mau menilai muridnya, saya disuruh ceramah sendiri di sini. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, bertakwa, qurrata a'yun di dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sedang wisuda akbar Pondok Pesantren Zaid bin Thabit atau Zabisah. Kemarin ini beliau guru saya, senior saya, setidaknya kemarin beliau menyampaikan ilmu yang bagi saya sangat bermanfaat, gitu ya. Tapi apapun kondisi, saya tidak boleh mengecilkan duduk di sini untuk terlalu banyak minta maaf, begitu ya. Di dalam surat Al-Qiyamah, Juz 29, surat ke-75. Kalau di sini Al-Quran ini ya ayat ke-13, lembar sebelah kanan, baris nomor 3 paling bawah. Kok hafal? Bawa Al-Quran Bapak Ibu ya. Makanya hafal. Jadi beda sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau beliau hafal, kalau saya bawa Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Kami ulangi, Allah berfirman, Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ya. Kata Allah, yunabba'ul insan, nanti di hari kiamat. Yunabba, ditampilkan semua amalan manusia, jelek, buruk semua ditampilkan. Ya. Amalan yang mana? Bima qaddama wa akhkhar. Qaddama ma amila fid dunya wa akhar ma amila ba'dal mamat. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi amal kita dikalkulasi nanti di akhirat. Amalan yang mana? Amalan selagi hidup di dunia dan amalan setelah meninggal dunia itu dikumpulin, dijumlahin, nanti di akhirat ditimbang amalan kita itu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kalau duduk kayaknya yang belakang nggak kelihatan. Pak, saya maaf berdiri ini. Ustadz, saya berdiri. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dikenalnya kan Ustadz milenial, gayanya milenial lah. Selama ini kita kenal amal jariah, betul? Tapi ada juga ceramah di luar rupanya. Ore. Bapak Ibu yang berbahagia, selama ini kita kenal amal jariah, tapi di dalam menafsirkan surat Al-Qiyamah Juz 28, Juz 29, surat ke-75, ayat ke-13, lembar sebelah kanan, baris nomor 3 paling bawah,
Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki, jilid ke-29, halaman 142, lembar sebelah kanan, baris ke bawah juga. Menukil hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 242, derajatnya hasan kata Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada amalan buruk maupun baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia, semuanya dikumpulkan, dijumlahkan, nanti di akhirat dihisab oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf. Ada orang meninggal tapi dosanya ditransfer terus. Sudah meninggal tapi dosanya ditransfer terus. Kenapa? Dulu selama masih hidup di dunia ngajarin yang tidak baik. Ngajarin ilmu mencuri. Kamu kalau mau mencuri, beliau mungkin lebih tahu, apalagi kalau ada Bapak Kapolres ya, Pak Dandim mungkin. Penjara itu adalah tempat di mana orang bisa baik sekali atau tambah tidak baik. Ustadz kok tahu? Saya dulu menjadi pemateri 3 tahun untuk LP. Di penjara itu Pak, ada orang hijrah, taubat. Tadi pemabuk, pembunuh, pencuri, pemerkosa, penipu, koruptor, hijrah ke masjid, puasa sunnah, Senin Kamis. Tapi ada orang di penjara tambah tinggi ilmunya. Kamu dulu ketangkap di mana? Di sana. Kenapa kamu ketangkap? Saya dulu ketangkap ketika mencurinya begini. Oh, begini caranya biar nggak ketangkap, dapat guru. Diajarkan ilmu yang tidak baik. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu seringkali mengajarkan ilmu yang tidak baik kepada anaknya. Ada anak, dia marah ke suami atau suami marah ke istri. Kamu nih gimana sih? Anaknya belajar. Children see, children learn and do. Anak kecil melihat, maka dia akan mempelajari, menganalisa, dan mengamalkan. Pak, Bu, tanpa sadar Bapak Ibu mengajarkan banyak ilmu kepada anaknya. Makanya orang Arab bilang, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Ya? Ibunya bersoleh, pakai apa? Apa tuh? Apa ini ya? Pakai eyeshadow, blush on, begitu kan? Anak perempuannya lihat dari luar. Oh, ibunya pergi, dia coba pulang. Children see, children learn and do. Oke. Bapak Ibu ya. Orang tuanya diskusi, tegang, marah, berantem. Ditanya sama anaknya, Papa sama Mama marahan? Enggak nak, cuma diskusi. Nah, cara diskusi ini dia bawa ke sekolah. Kamu ini enggak benar. Kata gurunya, kamu kok marah? Enggak, cuma diskusi. Bapak Ibu yang berbahagia. Tanpa sadar, kita kadang menjadi orang tua, bukan kadang, kita sering mengajarkan ke anak, baik yang positif maupun yang negatif. Jeleknya, Bapak Ibu, yang jelek dan yang negatif ini, tetap kalau diamalkan anak kita, kita orang tuanya dapat dosa terus. Di Thailand, dibuat sebuah video. Jadi ada orang dewasa ngerokok, anak kecil ngikutin. Ada orang dewasa nendang botol, anak kecil ngikutin nendang botol belakang. Ada orang dewasa mabuk, muntah-muntah di jalan, anak kecil yang ngikut. Ini menunjukkan betapa anak kecil ngikut orang dewasa. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar sana tidak sholat, hidupnya sukses. Ada anak kecil ngelihat, enak ya nggak sholat bisa beli mobil mewah. Enak ya nggak sholat itu bisa keren, bisa sukses. Dicontoh, dijadikan motivasi. Inilah dosa jariah. Makanya kita itu pilihannya cuma satu. Lakukan yang terbaik, maka orang akan lihat, orang akan contoh. Selama masih hidup dia mengamalkan, kita sudah meninggal dia masih mengamalkan, dosanya terus ngalir ke kita. Itulah al-ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sehubungan dengan acara kita, hajat kita, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini,
ada amalan-amalan yang dosanya, yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kalau hadis riwayat Imam Muslim kan 3. Doa anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kan sempit nih. Tapi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah ini lebih luas. Ya, lebih luas. Apa bunyinya? Ada 7. Nomor 1-nya bagus, Pak. Kenapa? Ilmun allamahu wantasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan yang ikut dia bantu sebarkan. Pak, mungkin kita tak semua di sini bisa ngajar ngaji, betul? Tidak semua kita bisa ngajarin orang hafal Al-Quran. Tapi kita bisa bantu nyebarin. Ada pondok, kita bangun, kita bantu donasi. Ada pesantren, tidak punya biaya, kita bantu. Ini orang yang membantu menyebarkan ilmu agama. Hadis ini lebih umum. Ya, Bapak Ibu nggak punya uang, nggak punya harta, punya tanah. Pak, tanah saya dipakai, Pak. Ada kosong tanah saya banyak, pakai tanah saya. Nggak punya uang, nggak punya tanah, punyanya pasir. Ada di sungai, Pak, pasir saya. Itu sungai punya Bapak, punya negara kan, punya saya berarti. Wah, ini bahaya, Pak. Ya, kita menyebarkan agama tidak harus ngajarin. Bapak Ibu tidak harus jadi guru ngaji, tidak harus jadi ustadz di mimbar, tidak harus nulis buku. Sekarang media udah terkenal, handphone saya tinggal pula di situ. Bapak Ibu punya handphone, ada grup WhatsApp, ada status WhatsApp, punya Instagram, ada status dan history, punya Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kita bantu sebarkan agama Allah. Ya, ada ceramah bagus, Ustadz Adi Hidayat, dipotong 1 menit, sebar, bikin status di WhatsApp. Ya, teman-teman di grup suka mau ghibah, biasanya ibu-ibu sosialita tuh, Bu, ya. Saya tahu karena di Jogja ngisi kajian sosialita, Pak. Kalau mau masuk tuh curhat dulu Nikita Mirzani, mau masuk penjara gitu kan, anaknya 2 orang gitu ya. Apa Ustadz ini gosip rupanya. Begitu mau masuk ke sana. Nah, ibu kirimin itu video-video, ceramah-ceramah tentang bagaimana menjaga lisan. Betapa lisan bisa dengan mudah memasukkan kita ke dalam neraka. Kita nggak ceramah. Kita tidak menulis buku. Kita tidak membuat kata-kata mutiara. Kita cuma mengambil kata seorang ustadz, bagus, ada dasarnya, Al-Qur'annya jelas, tafsirnya ada, sebarkan. Ustadz Khalid Basalamah ceramah, bagus, isinya ambil, sebar. Bapak Ibu yang berbahagia. Artinya, anak-anak di sana yang mereka menghafal Al-Quran, Bapak Ibu tidak harus punya anak hafal Al-Quran. Tidak ada kewajiban. Tidak ada satupun ayat dan hadis bilang, wajib bagi orang tua kalau pengen masuk surga punya anak hafiz Al-Quran. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi kalau kita tidak punya anak hafiz Al-Quran, kita tidak bisa jadi guru yang mengajarkan orang hafal Al-Quran. Minimal kita terlibat di dalamnya. Kita punya apa? Wakil bupati, beliau punya kekuasaan. Tolong acara begini setiap tahun diadakan ya. Wah, ini kode Pak Bupati juga. Kayaknya bagus untuk masyarakat ini kan. Nah, nanti kita di akhir acara kita lihat ada tidak kebaikan untuk Temanggung. Oh, hotel banyak yang nginap. Ustadz minimal nginap kan. Nah, ekonomi lagi kan, sewa kan. Tuh, orang pada belanja. Oh, saya belanja di situ Pak. Nggak ada yang tahu saya pakai topi kan. Makan. Ustadz toh, Ustadz rupanya. Bapak Ibu yang berbahagia. Kita lihat ini. Oh, Bapak pejabat punya andil di mana? Selagi saya masih punya kekuasaan, maka saya banyakkan kegiatan positif di tempat saya berkuasa. Kan mantap itu. Pak, mohon maaf, tidak harus namanya Islami. Saya bilang ke Mas Heri, Mas, tidak harus namanya Muslim Festival. Kalau orang alergi dengan kata Muslim, sebut aja Temanggung Festival, tak ada masalah. Yang penting acaranya positif, kan begitu? Ya, acaranya positif, masyarakat dapat manfaat, mengerti pengetahuan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mohon maaf.
Kita kalau tidak terlibat dalam penyebaran agama, penyebaran ilmu yang bermanfaat, ya, kita bahaya. Kenapa? Di dalam buku Api Sejarah, Bapak Ibu pernah buku Api Sejarah? Penulisnya Profesor Dr. Mansur Suryanegara. 2 jilid, jilid 1 merah, jilid kedua hitam. Kami punya buku ini di rumah. Beliau ketika menerangkan 350 tahun Belanda menjajah Nusantara. Oke, bukan Indonesia. Pak, Indonesia tidak dijajah oleh Belanda 350 tahun. Karena nama Indonesia itu mulai muncul sebelum kemerdekaan. Orang Belanda menulis tentang Nusantara, tercetus nama Indonesia. Dulu belum ada nama Indonesia. Yogyakarta, kerajaan. Bali, kerajaan. Aceh, kerajaan. Riau, kerajaan. Menggabungkan jadi satu di Nusantara, jadilah Indonesia. Kenapa Aceh dengan Yogyakarta daerah istimewa? Karena mereka ini dulu diminta bergabung, punya dana banyak. Profesor Dr. Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah meneliti, Belanda, Pak, nih mohon maaf Pak ya, Belanda kala itu melalui VOC ingin melangsungkan penjajahan terus-menerus, maka dibuatlah orang-orang di Nusantara ini tetap berada dalam kebodohan. Jadi agar penjajahan itu tetap ada, buat orangnya bodoh. Kalau orangnya pintar nggak bisa dijajah. Oke, bagaimana caranya? 1. Orang dibuat sibuk bekerja, lupa belajar ilmu, agama dan dunia. Kemarin ada anak SMA tanya, saya sampaikan, Muslim tidak boleh hanya belajar ilmu agama. Nih tolong adik-adik dipahami baik-baik. Cuma hafal Al-Quran, Anda tidak akan sukses dunia akhirat. Kita dapat surga itu kalau kita punya ilmu dunia dan ilmu agama. Selesai. Oke. Belanda pengen kita tetap berada dalam kebodohan, buat mereka tetap bodoh. Caranya bagaimana? Sibukkan mereka bekerja. Lupa belajar agama, habis waktunya, pulang dari kantor capek badannya, hari Minggu liburan dia, nggak ada belajar agama lagi. Kenapa? Sibuk bekerja. Ibu-ibu dibuat ada acara arisan, begitu, sebulan 30 juta, begitu ya. Ya ada yang 10 juta, ya. Kalau Temanggung mungkin 50 lah Pak ya. 50 ribu. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ketika kita lebih fokus bekerja daripada mencari ilmu pengetahuan, kita sedang berada di jalur kebodohan. Makanya Pak, kita harus sebarkan ilmu, bantu. Bapak-bapak nggak punya biaya, minimal kuota handphonenya, sebarkan ilmu. Orang tak suka, nggak apa-apa, sebarkan ilmu yang lebih baik. Sifatnya yang penting jangan memvonis dan menghukumi orang. Sebarkan ilmu yang bermanfaat saja. Keutamaan senyum, keutamaan menjawab salam, keutamaan membaca Al-Quran. Sudah tahu grupnya itu ada orang non-muslim, disebar pula tafsir Al-Kafirun. Kacau. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, selesai, bubar grup. Bapak Ibu yang berbahagia, waktu itu saya diundang komunitas sosialita di Yogyakarta. Cuma yang datang itu umum, muslim, non-muslim ikut. Bahkan muslimnya Pak, jilbabnya segini. Selendang namanya. Di depan ini kosong, rambut. Diundang saya. Saya baca Al-Quran, surat Al-Anfal ayat kedua. Beliau jilbabnya begini, kadang kebuka gitu ya, yang model kain itu ya. Saya bacalah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dipakai jilbab. Ya. Selesai baca Al-Quran, dibuka lagi. Saya penasaran, ibu profesor rupanya beliau Islam. Saya penasaran, kesempatan berikutnya tak baca lagi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pakai lagi. Selesai acara, datang ke saya. Itu di hotel acaranya Pak. Jadi sosialita tuh jarang acara di gedung tuh udah pakai sama mereka. Hotel. Grand Aston,
Mataram City gitu ya. Ya kamarnya jangan tanya lah berapa begitu ya. Mahal Pak. Kalau ngaji itu kalau sosialita ciri-cirinya ini lengan baju diginiin. Dua-duanya. Itu kalau duduknya. Paham Pak? Paham maksudnya? Gelang semua. Cincin. Emas, jam, mahal. Mesti kalau sosialita kajian duduk tasnya di depan semua. Nah ini nggak ada yang sosialita ini. Nggak ada tas di depan. Tasnya Gucci gitu ya. Insya Allah Pak. Kalau kita kan tas hadiah apa gitu ya. Pak Ibu yang berbahagia. Saya awalnya kaget. Tuh, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh rupanya Masya Allah. Ini kalungnya mungkin 3 kilo emasnya itu Pak. Ya. Ngaji di hotel, selesai acara datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya senang dengan Ustaz. Ceramahnya saya paham, ringan, enak, saya suka. Oh gitu Ibu, iya. Tad, mohon maaf. Tadi ketika Ustaz baca Al-Quran, saya pakai jilbab. Kenapa? Menghormati firman Tuhan. Tapi ketika Ustadz berhenti baca Al-Quran, dia bilang apa? I am free, dia bilang. Masya Allah. Ketika Ustadz selesai baca Al-Quran, beliau bilang, I am free. Saya bebas. Enaknya begitu ya. Berdesir, panas di sini Pak. Bu, panas. Cuma tahan. Tidak boleh marah. Beliau orang awam. Iya Bu. Ustadz, kapan-kapan nanti Ustadz saya undang ke komunitas saya ya. Saya alhamdulillah punya komunitas profesor dan doktor di bidang seni. Nanti Ustadz datang ke kami, ada artis juga yang ikut. Tolong Ustadz datangi, tapi itulah yang datang roknya segini gitu ya. Betul, ada roknya panjang, belahnya segini. Mohon maaf, itu kalau ngaji duduknya begini. Bapak bayangin, saya ceramah roknya segini, dia duduk begitu. Innalhamdulillah, nahmaduhu. Susah Pak. Awal astagfirullah, lama-lama alhamdulillah kan. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Tapi karena kita memaafkan, akhirnya beliau menyebarkan komunitasnya. Ini cara menyebarkan yang lain Pak. Teman-teman kita ngaji ya, ustadznya enak. Gaul ustadznya, milenial. Saya tuh dikenal di luar ustadz milenial Pak. Di mana aja seluruh Indonesia nih, ustadz milenial. Entah apa milenial, enggak tahu Pak. Sampai saking milenialnya masuk parkir bayar terus saya. Satu-satunya peserta yang bayar saya. 5.000 Mas, dia bilang. Istri saya bilang, pembicara, enggak percaya. Coba. Satpam itu. Sampai istri saya bilang, Bang, Bok minta ke Mas Heri kartu khusus. Masa bayar terus kita? Pertama masuk disuruh keluar. Enggak boleh parkir di sini. Coba. Panas, Pak. Betul. Akhirnya diundang, diadakan kajian di komunitasnya. Ibu yang tadi roknya segini, besoknya panjang. Padahal nggak pernah disinggung. Lama-lama pakai jilbab. Yang tadi hobi nginap di hotel seminggu sekali. Sabtu jam 1 belum booking hotel, kepalanya pusing Pak. Saking terbiasa nginap di hotel, itu berhenti. Ya sebulan sekali. Tadi 2 bulan sekali keluar negeri, sekarang nggak lagi. Mulai berubah. Harus sabar menyebarkan agama. Kalau kita tidak bisa ceramah, tidak bisa ngajarin ngaji, mungkin kita buat kajian. Cari ustadz yang pikirannya terbuka. Kalau pikirannya tertutup kan susah. Ibu-ibu mohon maaf, ini pakaiannya warna-warni. Haram semuanya ini. Nah, susah kan? Emang ada Khadijah pakai baju begitu? Susah urusannya kan Bapak Ibu ya. Ini nanti enggak syar'i ini. Selesai semua. Habis. Cari yang agak terbuka, penyampaiannya mudah dipahami. Itu kita namanya menyebarkan agama. Kita di Yogyakarta itu kantor-kantor, instansi-instansi, itu mohon maaf karyawan ngaji semua. Saya ngisi di Kementerian Jakarta, diundang. Ini pertama kali saya naik pesawat paling mewah Pak. Paling depan duduk, longgar tempat duduknya. Ada TV, enaknya. Selimut, bantal, lengkap. Biasanya naik pesawat begini kan. Ya, ini diundang kementerian beberapa kali. Karyawan ngaji semua. Ustaz, ini
Dirut datang, semua datang, Ustadz kita ngaji ya? Ngaji. Ustadz kita mandiri pusat semua ngaji? Oke, ngaji. Karena apa? Cara menyebarkan agama itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Beliau, karyawan semua, kita ngaji semua. Kita adakan kajian sebulan sekali. Kantor ini harus ngaji. Kalau kalian sudah bekerja 6 hari, sehari kita ngaji. 1 jam aja. Wah, sudah termasuk menyebarkan agama. Ada satu dapat hidayah, Pak, dari ngaji tadi. Ada satu dapat hidayah. Ya, 1 orang dapat hidayah karyawannya. Gara-gara kajian tadi, dia seterusnya sholatnya dijaga, dia nutup aurat. Pak, selama sampai beliau meninggal, beliau ajarkan ke orang, Bapak terus dapat pahala. Ini sampai kita meninggal kan pahalanya dapat. Makanya di Jogja itu hotel, perusahaan, ya kantor pemerintah, perbankan, semua ngaji, Pak. Ngaji semuanya. Nah, itu apa? Oh, lelang kayaknya, Pak. Ini kursi juga mau dilelang kayaknya ini. Saya enggak ikut, Pak. Saya enggak bisa ngelelang. Enggak tega kalau saya, Pak. Beliau nanti. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut nih. Artinya, kita tidak bisa berpikiran terlalu sempit bahwa menyebarkan agama itu ceramah, ngajar ngaji, jadi khotib Jumat, jadi penceramah Ramadan. Tidak. Kita bisa nyebarin poster kajian. Ya, Pak. Ada seorang karyawan warung stik. Bapak tahu ya, warung stik itu ya, punya Mas Jody. Kebetulan saya kajian rutin di manajemennya. Itu 1 orang karyawannya datang ke saya. Ustadz, saya pengen ikut menyebarkan dakwah, tapi saya nggak bisa ceramah, Tat. Apa, Tat, yang saya bisa bantu untuk menyebarkan agama, kata beliau. Mas, saya ini sedang kesulitan mencari pembuat poster kajian saya. Karena jadwalnya banyak, kadang-kadang posternya nggak bagus, saya nggak suka. Tolong kalau Mas bisa, buatkan poster yang bagus. Oke, Tat, siap. Kapan Ustadz butuh? Ustadz bilang saya buatkan. Sudah dibuat, bagus karyanya. Bapak tahu rezekinya caranya gimana? Sama atasannya di kantor dinaikkan pangkatnya. Beliau dihubungi perusahaan. Mas, tolong perusahaan kami minta dibuatkan poster dan baliho. Nanti 1 karya kami bayar 50.000. Coba. Cara Allah menaikkan derajat orang. Beliau cuma bantu, Pak, bikinin poster, Pak. Enggak ceramah. Yang ceramah habis suara tuh saya, Pak. Ya, yang diusir panitia tuh saya, gitu loh. Tapi beliau dapat pahala, coba enaknya. Pernah, Pak, sekali naas banget nasib saya itu. Datang ceramah. Kata bapak-bapak pengurus masjid. Mas mau sholat, dia bilang. Enggak, Pak, mau kajian. Oh, Mas mau ikut kajian. Ini tempat orang tua-tua, anak muda di sana. Coba. Duduk saya ke pojok sendirian. Tak ada yang datang. Ditelepon, Ustadz di mana? Saya di pojok masjid. Sakit hati, Pak. Yang dapat pahala yang bikin poster, coba. Ya. Menyebarkan ilmu pengetahuan tidak harus ngajar, tidak harus buat pondok pesantren. Pondok yang sudah ada kita makmurkan. Kita beri masukan yang positif. Kalau kita lihat ini pondok menyimpang sedikit, kita beri masukan. Beliau punya hak. Tolong Mas Heri, saya mendengar kabar ini banyak anak santri ini makan di warung orang ini. Woi. Katanya enggak bayar. Apa betul itu? Cari tahu. Betul rupanya kan? Oh, rupanya warung menggratiskan. Tapi orang lain melihat tidak bayar. Oh, klarifikasi selesai. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini beliau-beliau yang anak-anak ini mereka menghafal Al-Quran. Bagaimana cara kita membantu mereka? Oh, ada yang nggak punya biaya, bantu. Pak, gini-gini Pak. Umur saya belum 30 tahun, Pak. Maret besok 30 tahun usia saya. Tapi saya sudah menyekolahkan adik-adik. Alhamdulillah ya. Mungkin berapa ya? 11 sampai 13 orang, Pak. Ya, alhamdulillah. Bahkan yang pertama saya sekolahkan bukan adik saya, Pak. Orang Boyolali. Datang ke saya, jamaah kajian. Ustadz, saya pengen mondok, tapi saya tidak punya kemampuan. Saya sudah selesai itu, Pak, alhamdulillah. Ya, saya pengen belajar agama betul-betulan, tapi saya nggak punya biaya, orang tua saya nggak punya biaya. Gimana, Tat? Ada usul nggak? Udah gini aja, kamu masuk pondok pesantren, nanti biaya kita cari. Datang owner Jogja Bowling. Ustadz,
Ada tidak kira-kira slot untuk saya mengasih uang untuk anak masuk pondok? Coba cara Allah. Ada ini anak masuk pondok, udah tak, saya kirim per bulan untuk biaya dia. Selesai. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Jogja kenal Dokter Bambang. Beliau ini ahli THT. Salah satu dokter paling populer di Jogja. Setelah menyampaikan ceramah begini, beliau telepon, Ustadz, saya pengen bantu menyekolahkan anak-anak yang tak mampu. Ustadz bisa fasilitasi? Bisa Pak. Udah. Setiap bulan ngirim, ngasih konfirmasi, Tat, saya udah ngirim, Tat, saya udah ngirim, Tat, saya udah. Pak, kita nggak harus ngajar. Kalau bisa ngajar, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ngajar, nggak punya pondok pesantren, kita bantu mereka. Mereka tuh banyak yang nggak mampu, Pak. Saya dulu mondok nggak mampu, Pak. Bukan orang susah, Bapak saya DPR. Mungkin kalau Bapak pernah baca korupsi berjamaah di Riau, Bapak saya salah satunya. Masuk penjara Bapak saya. Tapi saya bersyukur, dengan itu Bapak saya taubat. DPR Bapak saya. Om saya Sekwan. Pak D-nya Bapak saya itu bupati, Pak. Benar. Bukan orang miskin. Tapi kemudian saya masuk pondok, orang tua tidak setuju, Pak. Susah di pondok. Siapa yang nyekolahkan saya? Dokter spesialis penyakit dalam. Dokter Amin Yunus namanya. Ada Yayasan Al-Hijrah di Rengat itu. Mereka menyekolahkan saya. Makanya Pak, setelah saya sekolah selesai, saya punya uang, saya pengen balas budi. Ke mereka mungkin nggak bisa, karena orang kaya, mau sekolahin apa kan? Akhirnya saya nyekolahkan orang lain. Besar Pak. Beliau tuh Pak, begitu pulang itu dipeluk, nangis, Masya Allah Ustaz. Datang warga di kampung, lihat, Masya Allah Ustaz, ini ransi yang dekil dulu ya. Ibu yang berbahagia. Ayo Bapak Ibu, mereka mungkin butuh biaya, tanya. Mas Heri, ini anak-anak ini butuh biaya berapa orang? Saya bantulah 1 orang. Mas, saya nggak bisa bantu 1 orang, setengah orang lah. Setengah ada apa-apa. Kan enggak apa-apa kan. 1000 aja diterima gitu kan. Bapak Ibu yang berbahagia, sekecil apapun yang kita ikutkan menyebarkan agama Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka tetap amal ini akan sampai kepada kita nanti akhirat, dihitung terus. Bapak Ibu sudah meninggal, tetap dihitung. Terus dihitung. Ya. Makanya ada amal jariah, sebaliknya, na'udzubillah, ada dosa jariah. Ada orang kaya Pak, di Jogja, rumahnya Pak 25. Bapak Ibu yang pernah ke Jogja tahu perumahan Balehinggil ya? Beliau punya rumah di Balehinggil 2 Pak. Saya pernah tanya, ada rumah Balehinggil dijual, saya pikir kan agak miring harga gitu ya, Ustadz gitu yang nanya kan. Berapa Pak harga? 25M. Masya Allah. Rumah 25M ngapain gitu kan? Bisa bikin kebun binatang itu. Oh iya benar. Nggak jadi beli. Gitu ya, nggak kuat. Nggak ada uang segitu Pak. Ngapain? Beliau punya 2 di sana. Punya rumah di perumahan-perumahan mewah. 25 rumahnya. Tapi Pak, na'udzubillah, beliau ini orang hebat, PhD. Istrinya PhD. Sukses dua-duanya. Rumah kosong di mana-mana. Tapi Pak, mohon maaf. Anak beliau cacat. Anaknya cacat. Bertanya beliau, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Saya tidak pernah nyakitin orang tua saya, Tad. Semua yang diinginkan orang tua saya ikuti, Tad. Sampai minta rumah saya buatin, Tad. Haji saya penuhi, Tad. Alhamdulillah, Tad. Istri saya semua haknya saya penuhi, Tad. Anak-anak saya haknya saya penuhi, Tad. Alhamdulillah, sholat 5 waktu saya jaga, Tad. Tapi kenapa anak saya cacat, Tad? Anak orang normal, anak saya cacat. Pak, saya bilang, ada satu dosa yang paling sering orang lupa dan orang mungkin anggap itu bukan dosa. Apa itu, Ustaz? Di dalam harta yang Bapak punya, dalam rezeki yang Bapak dapat, itu ada hak orang lain. Di dalam rezeki yang kita terima, Pak, ada hak orang lain. Ketika Bapak tidak penuhi itu, rumah Bapak 25, yang lain kosong. Sementara di tempat lain orang nggak punya rumah, Bapak bergelimang harta, ada orang nggak punya uang untuk sekolah, maka Bapak terus mendulang dosa saban waktu. Bapak meninggal, rumah tak ditempati, dosa terus Pak. Begitu tadi, iya. Akhirnya Pak, rumahnya diinfakin Pak. Ini pakai untuk TPA, ini pakai untuk orang miskin. Begitu Pak. Qadarullah, anaknya sehat. Nah, di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur ditulis oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i. Jilid ke-15. Ya. Di dalam riwayat Umar bin Khattab ditanya, dalam riwayat yang lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang ditanya.
seorang anak buta bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku ini dari kecil, dari lahir buta. Nggak ada penyebab apa-apa. Kok bisa ya? Kalau memang aku bikin dosa, nggak mungkin kan dalam kandungan ibuku aku bikin dosa," kata si anak. "Tapi aku dari lahir gak buta." Apa kata Umar bin Khattab? "Ini karena dosa orang tuamu." Pak, dosa kita kadang ngefek ke anak kita. Istri saya itu punya teman orang kaya raya. Naruh deposit di bank tuh 50 M. Jadi setiap bulan itu makan bunga ya Pak. Terus dia mohon maaf melakukan dosa-dosa yang lain. Anaknya Pak menghafal Al-Quran nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya orang tuanya sadar, ditinggalkan semua yang tidak baik, hutang-hutang dilunasi semua, mereka hijrah sehijrah-hijrahnya, anaknya hafal 30 juz Al-Quran. Sederhana kan Pak? Bahkan Alhamdulillah saya punya adik perempuan, 2 bulan selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Ketika berasal dari sumber yang baik, maka untuk yang baik-baik dia akan mudah. Jadi gini loh Pak sederhananya. Kalau anak kita sulit belajar, malas, nakal, sukanya main game, suka ngelawan ke orang tua, jangan-jangan orang tua punya andil besar di dalamnya. Mungkin harta yang tidak disalurkan pada tempatnya. Makanya judulnya ini Pak, kedermawanan menundukkan dunia. Bapak Ibu, saya sampai jam berapa? Abah? Nanti udah hampir jam 11. 20 menit lagi? Lama? 15. Lama betul. Iya. Pengen cepat selesai. Ini mohon maaf Pak, saya bercanda orangnya gitu ya. Jadi jangan diseriusin bercanda. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali ke sini. Kita bicara tadi ya, menyebarkan agama itu tidak harus ceramah, menyebarkan ilmu tidak harus jadi guru ngaji, tidak harus menulis buku ya. Dengan kuota kedermawanan kita sebarkan yang bermanfaat, video ya, poster, apapun yang bermanfaat kita sebarkan kemana-mana. Bahkan mungkin beliau Pak Wakil Bupati bisa itu buat kata-kata positif kan, ditaruh di sudut-sudut kota. Buang sampah pada tempatnya, hanya monyet yang buang sampah sembarangan. Wih. Itu di Jogja Pak, saya foto. Di salah satu tempat wisata ada gambar monyet. Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Di bawahnya banyak sampah. Saya buat status, rupanya banyak monyet di sini. Banyak sampah bertebaran Pak. Masya Allah, orang kita ini nggak bisa disindir Pak, tabrak gitu loh. Ditabrak pun kadang nggak sadar Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, ada masa di mana Islam itu sangat hebat, luar biasa, menaklukkan 2/3 dunia. Sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pak, satu-satunya imperium yang belum ditaklukkan kala itu cuma Romawi. Selebihnya ditaklukkan. Persia habis, Sasanid habis. Oke, pada tahun 33 Hijriah atau bertepatan 615 Masehi, kalau tidak keliru Bapak Ibu, nanti silakan tolong dicari tahu lagi. Itu Umar bin Khattab menguasai 2/3 dunia. Bapak Ibu tahu? Pada masa cicit beliau, namanya Umar bin Abdul Aziz. Saking makmurnya, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikh Khulafa, ditulis oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i, orang tidak ada lagi yang mau nerima sedekah. Orang tidak ada lagi yang mau nerima zakat, saking makmurnya. Makan kata Imam Az-Zahabi, serigala tidak mau makan domba. Saking makmurnya Pak. Kenapa? Pada masa Umar bin Abdul Aziz, harta dikeluarkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Sampai Pak, seorang ustadz masa itu digaji 200 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram berapa emas sekarang? Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu tuh up to date itu ya. Ayo cepat Google. Biasanya langsung paling atas itu, Wikipedia kan. Nah, berapa Pak? Nah, ini tawaduk semua atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Terakhir sebulan yang lalu saya lihat 800 ribuan, turun 700 ribuan, tapi biasanya harganya sekitar 500-600, 400-500-600. Sekarang berapa Bu? 700. Nah, beliau buka 700, oke. 4,25 gram emas dikali 700 ribu kurang lebih, oke? Ya, kalau 4 udah 2,8 kan begitu ya. 0,25 anggaplah 3 juta.
1 dinar 3 juta. Kali Pak 200. Dulu Ustadz Pak 1 bulan 600 juta digaji sama negara Pak. Itu kalau Ustadz begitu zaman sekarang Pak, udah enak Pak. Saya nggak repot-repot ke Temanggung, ngajar cuma di Jogja aja. Nah, 600 juta itu kan. Sangat dermawan. Digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, makmur. New Zealand adalah salah satu negara dengan udara terbaik di dunia. Salah satu negara dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia. Salah satu negara dengan daging terbaik di dunia. Salah satu negara yang tanda kutip Islami, tanda kutip. Kenapa? Harta di sana digunakan untuk menyebarkan pengetahuan. Pak, hanya pengetahuan yang mampu mengangkat derajat kita. Sementara Belanda ngerti. Biar orang itu tidak banyak pengetahuan, buat sibuk bekerja. Makanya Pak, postingan WhatsApp-nya kerja semua kan? Apalagi yang punya produk, nah, iklan, ya, beli 1 gratis 2. Cin, ada jilbab baru nih. Nah, itu kan dunianya ibu-ibu kan. Say, ada gamis baru nih. Wah. Bapak-bapak tuh kadang-kadang tiba-tiba datang Shopee, tukang apa? Ya, tukang itu ya, tukang pos. Ya, tiba-tiba apa begitu kan. Ayo Bapak Ibu yang berbahagia, sebarkan. Kenapa? Ini yang bisa membuat kita nanti hebat, jaya, sukses. Negara Indonesia ini Pak akan naik dengan kita sendiri. Kita tidak bisa hebat dengan negara lain. Kita hanya bisa anak bangsa kita. Mereka ini anak bangsa kita. Pak, kita yang di atas 40, di atas 50, habis Pak. Estafet itu jalan terus. Sementara mereka dihantui oleh K-pop, lebih hafal Blackpink daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ngerti ada Lisa, Jennie, Jisoo, Rose, hafal. Gitu kan. Hafal BTS, Jin, Jimmy, Suga, J-Hope, V. Siapa lagi? Siapa? Ayo, terus. 2 lagi. Oh, itu langsung wah ya Bapak Ibu, jangan anggap mereka yang nggak pondok ini nggak ngerti. Paham mereka. TikTok aja ngerti mereka. Gitu kan. Paham mereka itu Bapak Ibu ya? Apa nggak jelas itu Pak? Paham mereka itu. Anak-anak kita sekarang lebih hafal pemain sepak bola. Karena pengetahuan tidak tersebar dengan baik. Ustadz-ustadz tidak lagi berdakwah dengan baik. Kenapa? Nyari uang Pak, untuk makan. Ya, berdagang ustadznya, betul kan? Bisnis dia. Kenapa? Nggak punya biaya untuk hidup. Bapak Ibu yang berbahagia. Mereka kalau sudah punya pengetahuan, mentalnya bagus. Mental bagus yang bisa membuat negara kita maju. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, pondok pesantren bukan hanya memajukan agama, tapi juga negara. Yakin Bapak Ibu? Saya pernah ke Dubai. Dubai itu salah satu kota kerajaan di Uni Emirat Arab. Ibu kotanya di Abu Dhabi. Dubai itu cadangan minyaknya 4%, Abu Dhabi cadangan minyaknya 94%. Brunei Darussalam dengan Dubai itu 1960 sama-sama merangkak naik. Jadi Dubai tahun 1960 Pak, itu mohon maaf tertinggal. Sama dengan Brunei. Saya sudah ke Brunei, sudah ke Dubai, sudah ke Abu Dhabi, sudah macam-macam negara Pak. Oke. Tapi hari ini Dubai menjadi negara tersibuk nomor 2 di dunia. Dan mereka pengen ngejar negara tersibuk nomor 1 di dunia. Bandaranya menjadi bandara tersibuk nomor 2 di dunia. Padahal gurun pasir Pak. Kalau summer, musim panas, itu suhunya 45 derajat Pak. Itu pakai payung Pak, masih panas. Oke? Tapi Dubai lebih maju daripada Abu Dhabi, Dubai lebih maju daripada Brunei, apalagi Indonesia Pak. Kenapa? Cadangan minyaknya, cadangan alam sedikit, tanah nggak subur, nggak ada padi di sana, ya, nggak ada kebun singkong di sana, nggak ada kebun pepaya di sana. Oke, minyak 4%, Abu Dhabi 94%, Brunei lebih banyak lagi Pak. Kenapa maju Dubai? Sumber daya manusianya bagus. Kita tidak diajarkan bagaimana jadi pekerja, tapi kita diajarkan bagaimana menciptakan kerja, menginovasi sebuah kerja, membuat kerja itu lebih kreatif, lebih bagus, lebih hebat. Di sana seperti itu. Saya datang ke sekolahnya, saya lihat anak-anak, oh begini cara belajar mereka. Pak, orang Dubai lebih ngerti bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Saya ngomong bahasa Arab, mereka nggak paham. Habibi,
Min aina anta? I'm sorry, mister. If I speak, pakai bahasa Inggris dia. Dia bilang, kita di Dubai lebih paham bahasa Inggris, karena dari kecil udah belajar bahasa Inggris. Nah kita Pak, Masya Allah, begitu kan. Bahasa Inggris itu nggak pernah lewat dari 6 nilainya kan. Bahasa Inggris itu pelajaran paling dibenci. Pak, kita nggak boleh begitu sekarang. Nih Bapak Ibu nih yang anaknya sekolah di sini. Nggak bisa, kita cuma bahasa Arab nggak bisa. Di dunia ini orang banyak. Pengen sukses kita butuh alat-alat canggih yang itu dioperasikan dengan bahasa Inggris. Jangan anti bahasa Inggris. Jangan anti matematika. Jangan anti kedokteran. Jangan anti sosiologi. Semuanya harus belajar. Kita harus tahu ilmu berbicara, betul kan? Nah enak Pak kalau Ustadz ceramah itu ya. Nah di mimbar lah, saya ke mimbar. Ustadznya ceramah begini. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ini wisuda akbar ya. Semua juga udah tahu gitu kan. Kadang ada yang ceramah itu Pak ngeliat geladak sana. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur di sini. Bawa pula teksnya 15 halaman. Nah, bahwa kita itu sebenarnya buka. Itu kan Idul Fitri, Idul Adha sama Jumatan itu kan. Itu orang udah males banget. Nggak enak Pak. Karena apa? Pengetahuan tidak merasuk sampai ke jiwa. Ya, saya membaca buku Nabi Menjadi Guru. Itu terjemahan Pak. Saya punya yang Arab. Tidak pernah Nabi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, tidak pernah ceramah. Beliau membuka buku, membuka teks, nggak pernah. Mata ketemu mata, itu Nabi. Oke Pak? Jadi jangan bangga kalau kita punya anak pondok pesantren, mereka ceramah, tapi tidak mengerti adab berceramah, jangan bangga. Nah kita butuh ilmu dunia. Maka kalau pengen sukses, agama belajar, dunia belajar. Kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, membantu. Apa yang bisa kita bantu? Biaya? Ayo. Tinggal 5 menit lagi bayar. Nah, itu. Biar jangan kelewatan. Bapak Ibu yang berbahagia. Ayo Bapak Ibu, terlalu banyak pondok di pesantren di Indonesia ini yang sebenarnya membutuhkan biaya. Kita bantu semampu kita. Kalau kita tidak punya biaya Pak, doakan. Siapa tahu dari doa kita, pondok itu dapat biaya dari tempat yang lain. Siapa tahu dari doa kita, anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Syukur nanti suatu hari, saya dapat kiriman video kemarin, polisi-polisi itu yang muda mereka pada hafal 5 juz Al-Quran. 10 juz Al-Quran. Ya, Pak, hari ini kepolisian membuka jalur khusus bagi penghafal Al-Quran. Pak, hari ini kampus-kampus membuka jalur khusus bagi penghafal Al-Quran. Spesial, Pak. Saya ngobrol dengan Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan. Beliau kala itu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo. Beliau bilang, Pak, Ustadz kalau punya keluarga, punya adik, punya sepupu, kenalan, siapapun yang Ustadz punya, murid kah, dia hafal Al-Quran, ilmu kedokterannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ilmu yang lain bagus, bawa ke sini gratis. Coba. Jadi mereka ini punya masa depan jauh lebih baik daripada yang lain. Jangan pernah minder. Saya ngobrol sama Profesor Dr. Wuryadi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ustadz kalau punya kenalan, sudah S2, dia dari pondok pesantren, kami sangat welcome dan terbuka untuk ngajar jadi dosen di kampus kami. Ustadz, saya ngobrol dengan Profesor Dr. Idrus, sudah meninggal, dari UI. Ustadz, kita sedang memperbanyak anak-anak pondok kuliah di kampus kami, karena kami pengen kampus ini nuansanya Islami. Ngobrol dengan dekan-dekan dari UGM pada ketemu, ada profesor-profesor juga, mereka bilang, Ustadz, kami berikan jalur khusus bagi penghafal Al-Quran. Anak pondok pesantren, kami berikan jalur khusus. Coba, hebat kan? Makanya betul lah pepatah orang Arab, kalau menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, mustahil padi tumbuh, rumput pun bisa mati. Kalau kita mencari akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kita mengejar dunia, mustahil akhirat dapat, dunia pun pasti tidak akan dapat. Itu pepatah orang Arab. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang punya anak sekolah di pondok, alhamdulillah. Bapak Ibu yang tidak punya anak sekolah di pondok, bantu anak-anak yang sekolah di pondok. Nggak bisa bantu biaya, doa. Tidak harus biaya. Bapak Ibu ya, tidak harus biaya. Kalau bantunya kecil, alhamdulillah. Besar, alhamdulillah. Semampu kita masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan dunia dalam artian positif. Ya, menjadi orang sukses.
Mudah-mudahan Temanggung suatu hari bisa lebih besar, Bapak Ibu ya. Bisa menjadi sebuah kabupaten yang sangat besar. Ini jeripaya siapa? Ini jeripaya wakil bupati tahun 2020. Mantap. Mudah-mudahan beliau besok kan jadi bupatinya ya Pak ya. Amin. Kan saya mendoakan aja kan. Gitu Bapak Ibu yang berbahagia, sudah habis waktunya. Tadi saya ceramah jam berapa ya? Nggak ngelihat Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang belum berumah tangga, Allah segera akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah berikan, Allah karuniakan anak cucu keturunan yang soleh soleha, anak cucu keturunan yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan pula kita yang hadir di sini kelak menjadi orang yang bahagia di dunia, bertetangga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, pasti ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada baik dan benar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan kita semua. Dari kami cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala kita bersama. Ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi nasihat dari Ustadz Ransi Kiri. Selanjutnya kita menuju ke prosesi lelang sebelum penutupan. Untuk itu kepada Ustadz Umar dan Ayah Heri untuk ke panggung kita adakan lelang dari benda-benda yang kita sudah mendapatkan sedekah dan infak. Barang-barang ini insya Allah semuanya akan dipergunakan untuk kepentingan Pondok Pesantren Al-Quran Zaid bin Sabit. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta Ibu yang sudah berkenan hadir dan rawuh dan memberi motivasi bagi kita semuanya. Kita doakan beliau berdua senantiasa sehat untuk Temanggung makin gandem. Sekali lagi kami aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada beliau Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Denti Eka Widi Pratiwi yang telah rawuh dan kerso mengikuti acara hingga usai. Waktu saya aturkan kepada beliau Ustadz Umar beserta Ayah Heri, ada Ustadz Tanci juga yang milenial dengan banyak wawasan, masih sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sesi yang menegangkan. Saya juga bingung, tahu-tahu di WA itu dilelang ya Ustaz. Nah caranya gimana nggak tahu juga. Dapat sedekahan yang seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu, hanya memohon kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di layar screen LCD itu, ini sedang dilihat proses pembangunan. Sebenarnya tidak harus pakai lelang-lelang segala lah, langsung transfer aja nggak apa-apa kok, cepat selesai gitu loh ya. Udah loh San, nggak usah lelang-lelangan, itu terlalu lama. Butuhnya berapa, transfer lah 50 juta, 100 juta selesai gitu ya. Cuma kadang-kadang itu kita butuh formalitas. Ikhlasnya saya paham. Ikhlasnya saya paham. Kadang-kadang kita butuh bukti di hadapan Allah SWT. Saya datang ke seorang ibu di Jakarta. Dia tanya, Ustadz, apa yang saya harus biayai? Banyak Bu. Terus saya harus biayai jariah buat apa? Saya mikir. Dan setiap mikir saya minta tolong, ya Allah bantu lisan saya untuk bantu jawab. Apa ya jawabnya? Ibu dikubur butuh AC enggak? Keluarin gitu aja itu. Ya butuh Ustaz, tapi enggak ada kabelnya. Ya inilah, ini butuh AC-nya yang dari seperti ini. AC dikubur berapa Ustaz? 400 juta. Kok tahu Ustaz? Ya saya butuhnya 400 juta. Ini nawari panjenengan begitu ya. Bukan bikin tambah tegang suasana begitu, biasa aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Kita diamanai 3 rezeki dari Allah SWT, tapi masih dalam bentuk barang nih. Kaligrafi 1, kaligrafi 2, yang ketiga ini disebut susah. Kursi yang sedang kita duduk ini. Kalau dibeli kursinya dulu berarti kita diusir dari tempat duduk ini ya. Maka saya tawarkan yang sana dulu sajalah ya. Daripada kita terusir belum selesai, ya kaligrafinya dulu lah. Ya, disedekahkan kepada Zabisa, tapi karena kita butuhnya itu adalah uang Bapak Ibu. Terus terang bagian pembangunan kesusahan masang ini sebagai ya pondasi susah juga ya. Masa tiang berdiri terus dikasih kaligrafi gitu ya. Ini apa seninya begitu ya. Yang dibutuhkan pertama adalah temboknya, kusennya dan lain sebagainya. Dari Ayah Heri tadi WA ke saya, Ustadz tolong ditawarkan kaligrafinya 4 juta. 4 juta itu nggak senilai dengan ini. Ini hanya untuk kenang-kenangan saja. Tapi di hadapan Allah bisa untuk jadi alasan. Ya Allah, saya sudah nyumbang loh 4 juta. Buktinya mana kwitansinya? Ini kaligrafi. Kwitansinya gede. Kalau perlu ikut ditanam di makam. Kalau mau, saya nggak nyarankan loh ya. Kalau mau, biar awet. Itu berpuluh tahun nggak rusak. Karena bahannya seng ya. Kuningan itu ya. Nggak pakai rame-rame juga nggak pengen memaksa. Kalau beliau bilang, saya nggak enak, nggak biasa. Sama, saya juga nggak enak. Cuma biasanya ngomong begini saja begitu ya. Monggo Bapak Ibu, ini ada 2. Tidak harus dibayar hari ini uang. Yang penting transfer gitu aja. Saya lebih seneng ya iyanya aja gitu ya. Boleh tunai, boleh ditransfer, boleh disemayani. Ya. Saya belum bisa hari ini Ustaz, tapi setelah acara boleh. Saya belum bisa hari ini, tapi sebelum acara ditutup boleh, padahal nanti malam mau ditutup. Atau kapan-kapan juga enggak apa-apa. Saya sering menyanggupi sesuatu yang padahal kadang-kadang nggak punya uang. Waktu kita nengok di tempatnya apa Mas Heri? Kerikil ya. Saya yang nyuruh gali. Buat pondasi. Punya uang berapa? 150 juta. Masya Allah. Sudah kadung diminta gali. Ternyata uangnya 150 juta. Nggak tahu ini jadinya. Pokoknya ngaji aja lah. Nangis di situ. Ya Allah, yang perintahkan menjaga Quran Engkau. Yang merintahkan untuk menghafal Quran Engkau. Kalau sampai kami bangun nggak dapat biaya, protes. Maka ini salah satu event yang kita adakan Bapak Ibu, Muslim Festival. Tadi sudah ada masukan nama kedua, Temanggung Festival gitu ya, biar lebih banyak lagi yang ikut berkontribusi. Yuk kembali lagi ke tema. Mohon maaf saya berdiri. Ada 2 kaligrafinya. Mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan dan sekaligus tanda dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus ini. Ada 2, masing-masingnya 4 juta. Bukan 2, 4 juta, masing-masingnya 4 juta. Mohon Bapak Ibu nanti biar dicatat panitia yang berkeinginan dengan izin Allah mudah-mudahan dirahmati Allah, diberkahi hartanya, kemudian diberkahi usahanya, kemudian dibarokahi waktu dan usianya. Siapa yang ingin membelinya dengan harga 4 juta? Nggak akan saya naikkan, tapi juga nggak akan saya turunkan. Pas. Cuma nggak ada tulisannya 4 juta aja. Monggo Bapak Ibu, diangkat saja tangannya. Jangan angkat kaki ya Pak. Sudah ada 1. Allahu Akbar. Saya Pak, saya 1 Pak. Satu. Itu yang mana Ibu? Saya yang kuning. Ibu yang kuning juga. Berarti 4 juta sisa 1 Bu. Harus ada yang mengalah. Coba kompromi. Ibu yang mana, ini yang mana begitu ya. Siapa tadi yang menginginkan? Masih ada Ibu. pilihan di luar ternyata. Luar biasa. Kenapa dikasih 2? Ya, panitia ngasihnya cuma 2. Di luar masih ada 4 juta juga. Ya, nggak tahu di mana saya belum melihat ya. Baik, 2 sudah selesai. Tugas saya sudah selesai separuh. Tinggal Bapak Ibu, bagaimana caranya panjenengan mengusir kami berempat dari kursi ini? Beliau yang punya Raja Mebel ya, yang bersedekah begitu ya. Masya Allah. Mengusir kami bertiga tidak mudah.
butuh kesaktian tertentu begitu ya. Dan tadi ditawarkan 15 juta. Ada yang mau Bapak Ibu, transfernya nggak harus sekarang, seminggu kemudian nggak apa-apa. Asal jangan setahun lagi, keburu sudah jadi pondoknya. Monggo Bapak Ibu 15 juta. Nggak harus jual motor, jangan, bahaya. Kalau ini harus bernafas 3 kali, jangan sampai ditahan nafas beberapa menit ke depan. Sudah ada, Ibu, Masya Allah. Panjenengan berhasil mengusir kami bertiga pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, jazakallah. Kami doakan untuk mereka bertiga. Kita kasih ucapan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ya Allah, berkahilah hartanya. Ya Allah, berkahilah keluarganya. Ya Allah, berkahilah hartanya. Ya Allah, berkahilah keluarganya ya Rabbal alamin. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ya Allah, pahalailah yang disedekahkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya Allah, berkahilah harta yang disisakan. Ya Allah, bersihkan seluruh masalah-masalahnya. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajatnya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, tugas kami sudah selesai dan sudah terbeli. Nggak bijaksana kalau terlalu lama kami duduk di sini begitu ya. Sudah milik beliau ya, kita terusir lah gitu ya. Jadi harus kembali ke tempat kami. Bapak Ibu yang ingin berkontribusi yang lain senilai lebih karena ingin sembunyi-sembunyi, ingin dipadamkan kemarahan Allah kepadanya dan itu janji Allah, dan ingin kurang dari itu sembunyi-sembunyi tahu-tahu ngirim pasir 2 red, diam-diam ngirim apa begitu ya, monggo dipersilahkan. Karena itu adalah kontribusi kita. Saya menyebut Zabisa itu salah satu dari 3 muara jariah. Muara yang pertama bertemu di muara ini adalah sedekah jariah. Jariah harta itu ada di sini ini. Selama pondok dibangun, hari ini 27 anak yang diwisuda 30 juz. Semua kebaikan dan pahala mereka untuk panjenengan. Kita semua dapat. Yang kedua, jariah ilmu yang bermanfaat. Mereka menyebarkan Quran sampai di seluruh Nusantara, panjenengan dapat. Yang ketiga adalah jariah anak-anak yang soleh. Mereka menjadi muhafid dan muhafidhah. Kemudian lahir para hufat-hufat selanjutnya, panjenengan ikut bersaham di dalamnya. Alangkah hebatnya perdagangan hari ini, transaksi hari ini, dan bisnis hari ini, bisnis di jalan Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah, Ayah Heri, Bapak Yasir, Ustaz Nansi, jazakumullah. Mohon maaf, kita harus segera pergi dari tempat ini karena sudah terbeli, harus terpaksa kita diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Umar beserta Ustadz yang lain. Hari ini usai sudah acara kita prosesi wisuda kategori 15 juz, 20 juz, 25 juz, dan 30 juz. Dengan demikian usai sudah acara pada pagi hingga siang hari ini. Semoga saja kerauhan dan kehadiran panjenengan semua di tempat ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kehilafan. Akhirul kalam kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.